Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang mencurahkan berkat kekuatannya kepada kita semua. Hari ini Selasa 25 November 2025. Saudara-saudaraku, pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuliakan Engkau, sebab kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau yang menuntun kami dan memberi kekuatan bagi kami untuk tetap kuat dalam menghadapi berbagai keadaan di dalam hidup ini. Untuk itu, bimbinglah kami melalui firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, hari ini pembacaan kita terdapat dalam Ibrani 4 ayat 14 hingga 16. Dengan judul perikop, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Inilah judul renungan harian Oasis Fajar pada hari ini, yang diambil sebagai ayat penekanan pada ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Doktrin hipostatik union menegaskan bahwa Yesus memiliki dua natur, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi yang sama. Keduanya tidak bercampur menjadi satu, tetapi juga tidak terpisah atau berdiri sendiri-sendiri, tetapi bersatu secara sempurna dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Sebagai manusia, ia merasakan lapar, lelah, dan penderitaan. Sebagai Allah, ia tetap kudus dan tidak berdosa. Ibrani 4 menyatakan bahwa Kristus adalah imam besar yang memahami penderitaan dan pencobaan yang dialami manusia. Ia bukanlah pribadi yang jauh dari realita hidup, sebab ia sendiri telah mengalami pencobaan dalam segala hal, sama seperti kita, namun tidak pernah berbuat dosa. Pencobaan yang dihadapi Kristus bukanlah sekedar simbolis. Ia benar-benar menghadapi godaan langsung dari iblis dan tantangan dari orang-orang Farisi.
Ia mengalami pencobaan secara fisik, emosional, dan rohani. Namun dalam semua itu, ia tetap setia kepada Bapa dan tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Hal ini memberi kita penghiburan dan kekuatan. Kristus bukan hanya juru selamat, tetapi juga imam besar yang berempati. Ia tahu kelemahan kita, dan karena itu kita dapat datang dengan keberanian ke tahta kasih karunia untuk memperoleh pertolongan di saat yang tepat. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk meneladani Kristus, setia di tengah pencobaan, berpegang pada firman Tuhan, dan hidup dalam kekudusan. Kristus adalah pengantara yang sempurna, karena ia berdiri sebagai Allah di hadapan manusia, dan sebagai manusia di hadapan Allah. Penegasan. Karena Kristus telah menang atas setiap pencobaan yang dihadapi, kita dapat menerima kekuatan darinya untuk hidup menang atas dosa. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kemenangan-Mu yang bukan hanya menjadi teladan, tetapi juga menjadi sumber kuasa bagi kami untuk dapat hidup dalam ketaatan dan mengalami kemenangan atas dosa. Sertai dan perlengkapilah kami tetap hidup dalam kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, para pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan hari ini. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mengatasi pencobaan yang datang dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.